Oke teman-teman, selamat pagi. Kebetulan hari ini saya tag videonya pagi hari sebelum bersiap jualan. Dan enaknya hari ini kita ngapain ya? Hari ini kita mau... Hai, masih tetap di channelnya Noni Bonceng. Oke, buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan saya mau ada sedikit info soal apa ya? Soal telur ikan mas koki. Yuk. Oke, kebetulan saya udah di ember telur ikan mas koki. Jadi ember ini berisi telur ikan mas koki yang hari Minggu kemarin tanggal 12 ya, tanggal 12 April ada pemijahan ya. Ini sekilas penampakan telurnya, dan di sini saya mau bahas sedikit. Nanti kalau mau ada yang ngomen silahkan, dan berbagi info juga ya, berbagi berbagi ilmu lah. Karena ini saya pengalaman juga, baru pengalaman lah ya, pengalaman yang saya alamin selama mendapat telur ikan mas koki ya. Dan ceritanya ini udah masuk hari ketiga ya, ini hari ketiga, dan telurnya masih berwarna putih ya, tuh ya kayak gini. Jadi ini telur yang gagal terbuai menurut saya ini, karena tidak adanya titik-titik hitam yang muncul dan telur jadi transparan gitu ya. Telurnya kayak gini tuh, kayak gini, putih-putih ya. Dan mungkin bisa jadi karena betinanya belum siap memijah atau telurnya belum mateng, tuh juga bisa terjadi. Atau mungkin efek ember yang warnanya merah sehingga si jantan nggak ngelihat telurnya, jadi nggak terbuai. Gimana ini? Coba masukannya ditulis di kolom komentar ya. Dan ini saya masih nunggu sih, karena ini masih 3 hari. Nanti kalau udah seminggu nggak terjadi penetasan ya wajib saya buang ya. Ini wajib dibuang karena belum ada penampakan. Cuma ada sih titik dikit, cuma nggak tahu dia menetas atau enggak. Tapi kalau telur putih kayak gini itu dia kemungkinan besar dia nggak terbuai ya. Dan untuk penampakan telur yang menetas, kita pindah area. Sini ya, ke sini. Tuh. Ini adalah telur oranda round body saya atau oranda gembul saya. Ini kemarin sore, Selasa sore, dia sebagian udah menetas ya. Tuh. Dan dia masih nempel di bawah ya, masih berada di dasar wadah ya. Dan ada yang mulai berenang kecil-kecil tuh ya, mulai berenang kecil-kecil. Dan ada telur yang tidak terbuai juga di sini. Ini telurnya, ntar tak kasih lihat yang, nah nih di pojok. Itu telurnya putih-putih kan, itu ada kayak selaput. Nah itu jamur. Dan itu nanti dia menyebar ke temen yang lainnya tuh ya. Putih-putih itu nggak terbuai dan dia berjamur. Kemarin ada masukan kalau habis memijah air dibuang dan telur dijemur ya. Kapan-kapan nanti saya coba ya sarannya. Dan ini telur yang rada berjamur itu bisa nular dan menyebabkan kalau ada sebelahnya itu yang mau menetas, itu bisa jadi dia gagal menetas ya. Tak ambilnya ya, tak kasih contoh. Tadi udah tak ambil. Nah, ini.
Tuh. Kelihatan nggak? Ya kayak gini. Bentuknya kayak nah bentuknya kayak gini. Tuh. Ya kayak kapas gitu ya. Dia berselaput. Tuh. Ini nyebabin dia gagal menetas dan bisa nular ke sebelahnya. Tuh ya. Dan ini oranda gembul saya menetas ada beberapa ekor ya tuh. Lumayan. Dan ini tidak saya aerator, sengaja ini. Sengaja nggak saya aerator, gimana dia perkembangannya ya. Nah ini dia nanti hari ini masuk usia sehari ya. Tuh. Karena menetas sebagian di sore hari kemarin, hari Selasa ya. Tuh. Masih terdiam dan masih tidur. Saya sering ngalamin untuk telur yang zong tidak menetas ya. Itu banyak. Ada yang ada yang bertelur banyak banget, mungkin sampai ratusan ya. Tapi nggak ada satupun yang menetas tuh, saya juga pernah. Tuh banyak yang kena jamur. Ya maklum karena pemula jadi penanganannya nggak begitu paham banget ya. Dan buat teman-teman yang udah memberikan masukan, saya ucapkan makasih ya. Sarannya mantep-mantep, kece-kece. Nih lagi nih. Selaput ini. Tuh. Tak kapas. Kameranya susah ngezoom. Tuh. Ini udah nggak jadi. Ya ini penampakan sedikit dari telur ikan koki saya yang menetas ya. Dan normalnya sih harusnya 2 hari setelah indukan bertelur, kalau pemijahannya oke ya, pembuahannya oke, maka telur akan menetas di usia telur 2 hari ya. Tuh. Harusnya kalaupun nggak menetas selama 2 hari, mungkin efek telur ikan berjamur, atau mungkin efek nunggu sampai 5 hari ya. Ya itu ditunggu aja. Pokoknya yang ini saya tunggu sampai usia 1 minggu. Nanti 1 minggu nggak ada penampakan, dan saya juga nggak ada memberi info, berarti telur ini zong ya. Tapi ini kemungkinan emang nggak menetas karena telurnya banyak yang putih-putih. Tuh ya. Oke, nanti ini perkembangannya seperti apa? Ini masih belajar renang dan masih bubuk di dasar wadah ya tuh. Oke. Oh iya teman-teman, kalau masih usia habis menetas gini, nggak usah dikasih makan dulu. Karena si burayak ini sudah bawa cadangan makanan tuh yang ada di bawah apa namanya? Pokoknya di perutnya itu dia udah bawa cadangan makanan, dan dia bisa makan, nggak dikasih makan selama 3 harian, nggak apa-apa, santai aja karena dia masih ada cadangan makanan ya tuh. Kalau menetas gini kita nggak usah bingung ngasih makan ya, tunggu sampai usia 4 harian nanti baru dikasih makan dikit ya. Dan ya ini sambil nunggu mereka belajar renangnya lancar ya tuh.